Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Seperti biasa teman-teman semua, insyaallah pada hari ini kita akan meneruskan lagi pembelajaran kita tentang kitab Al-Arba'in fi nahwi wa sarfi wa lughat. Kalau kemarin kita sudah sempat selesai membahas tentang contoh-contoh kalimat yang mu'rab dari kalimat isim dan juga kalimat fi'il. Isimnya dari isim mufrad, isim musanna, jama', asma sita, isim mansur, isim manqus, isim yang pada mutakalim kayak mufrad. Fi'il juga seperti itu, fi'il mudhari akhir alladzi lam yatasil bi akhir syai'un, fi'il mudhari mutaakhir alladzi lam yatasil bi akhir syai'un, juga af'al khamsah. Insyaallah pada hari ini akan meneruskan yaitu pada pembahasan tentang mabni atau kalimat yang tidak bisa berubah. Jadi buat teman-teman semua yang sudah punya kitab Arba'in, bisa langsung dibuka di halaman ke-34 membahas tentang mabni. Dan bagi teman-teman yang belum punya kitab Arba'in, langsung bisa chat di nomor WA saya 0857 7179 7424. Misalnya nanti saya akan kirimkan PDF Arba'innya secara gratis. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi teman-teman semua, di halaman ke-34 ini membahas tentang mabni. Mabni itu artinya tidak bisa berubah, kalimat yang tidak bisa berubah. Nah, jadi kan dituliskan bahwasanya mabni itu adalah kalimat yang tidak bisa berubah. Kalau kalimat yang mu'rab itu ada dua, kalimat isim dan kalimat fi'il. Berbeda dengan kalimat yang mabni. Kalimat yang mabni itu ada tiga. Kalimat yang mabni ada tiga. Sebutkan isim, fi'il, huruf. Jadi mabni itu artinya tidak bisa berubah. Sedangkan kalimat yang mabni itu ada tiga. Sebutkan isim, fi'il, huruf. Kita bahas yang pertama dulu yaitu kalimat isim. Jadi teman-teman semua, sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya di halaman ke-25, 26, dan 27, bahwasanya isim-isim mabni itu ada 11. Isim-isim mabni ada 11. Nih, teman-teman bisa lihat di sini. Isim mabni itu ada 11. Sebutkan isim dhamir, isim isyarah, isim mausul, isim sifat, isim syarat, isim fi'il, isim ya'la, berupa mufrad, mubtada, mufrad alam, mubtada nakirah maksudnya, adat merokab, qablu, badu, ghairu yang mudhof ilaihnya dibuang. Ya, jadi isim mabni itu ada 11 teman-teman semua. Ini kalau kita menemukan isim-isim mabni, maka teman-teman kalau menggunakan metode arba'in, ceknya atau mentarkibnya menggunakan metode isim mabni. Bagaimana cara mendeteksi kalimat isim mabni? Dengan cara melihat lafadznya, lalu kita tunjuk kalimat apa, mabni atau mu'rab, sebab apa, mabninya apa, mahal apa, sebab apa, marifat atau nakiro, sebab apa, wakil apa, mananya apa. Jadi pakainya itu mulai isim dhamir, isim isyarah dan seterusnya. Misal di sini ada contoh, sebentar ya. Saya ambil lapan tulis dulu. Misal di sini ada contoh lafadz misal. Ada contoh lafadz. Waduh, mana spidolnya? Oh ini. Ada contoh lafadz. Nah, bisa teman-teman di sini kita menemukan ada lafadz huwa qaimun. Kelihatan nggak? Nah, kelihatan. Ada lafadz huwa qaimun. Nah, huwa ini namanya kalimat isim mabni. Isim mabninya berupa isim dhamir. Jadi deteksinya pakai metode isim mabni. Ada lafadz huwa. Huwa kalimat isim dhamir. Mabni atau mu'rab? Mabni, sebab tidak bisa berubah. Pokoknya dari 5 metode arba'in itu, di pembahasan isim mabni, teman-teman sudah tidak perlu menanyakan kalimat apa, sebab apa. Tapi langsung kalimat apa, mabni atau mu'rab. Kenapa kamu begitu, Kang? Karena kalau kita sudah hafal isim mabni cukup. Jadi nggak perlu tahu sekali kalimat mabni sebab apa, nggak usah. Yang penting hafal isim-isimnya mabni. Huwa kalimat, isim dhamir. Mabni atau mu'rab? Mabni. Sebab tidak bisa berubah. Huwa mabni apa? Mabni fathah. Ini mabni fathah. Huwa mahal. Rafa. Sebab mubtada isim dhamir. Mereka sudah sempat dibahas teman-teman di halaman ke-32 bahwasanya i'rab itu ada i'rab mahalan salah satunya. Jadi teman-teman kalau menemukan isim mabni, itu pertanyaannya bukan i'rab apa sebab apa, bukan. Tapi pertanyaannya mahal apa, sebab apa. Nah, terus kalau mau mengetahuinya caranya di mana? Caranya teman-teman tinggal samakan di isim yang i'rabnya kalimat isim yang dibaca rafa, yang dibaca nasab, dan dibaca jar. Cuma nanti bahasanya diganti, bukan i'rab, tapi bahasanya diganti dengan mahal. Jadi huwa mahal, rafa, sebab mubtada isim dhamir.
Huwa marifatun nakiro, marifat sebab isim domir baris munfasil. Huwa wake mufrad mudzakkar ghaib, maknanya dia lelaki satu. Kurang lebih seperti itu untuk mempraktekkan isim-isim yang mabni. Nanti juga teman-teman kalau menemukan isim mabni yang lain, baik itu isim domir, isim syara, isim mausul, isim istifham, isim syarat, isim fi'il, isim ala berupa mufrad, munada mufrad alam, munada nakirah sudah, adat murakab, qablu, ba'du, ghair yang mudzakkirnya dibuang, teman-teman bisa langsung menggunakan metode isim mabni atau cara menulisnya pakai tadi. Yang nomor dua adalah kalimat fi'il. Nah, fi'il. Jadi kalau tadi yang pertama isim mabni, fi'il juga ada mabni. Fi'il mabni ada 3. Sebutkan madi, mudhari, amar. Kan di halaman ke-5 itu udah jelaskan juga bahwasanya fi'il itu yang mabni ada 3. Sebenarnya halaman 34 ini hanya penjabaran lebih lanjut dari halaman ke-5. Kalau untuk masalah fi'ilnya, ya. Jadi fi'il yang mabni itu ada 3. Madi, mudhari, amar. Kita bahas yang pertama yaitu fi'il madi. Fi'il madi. Nih, teman-teman bisa lihat di sini. Fi'il madi. Fi'il madi. Fi'il madi mabninya ada 3. Sebutkan fathah, dhammah, sukun. Jadi fi'il madi itu mabninya ada 3 teman-teman. Ada mabni fathah, mabni dhammah dan juga mabni sukun. Yang pertama adalah mabni fathah. Fi'il madi mabni fathah, teman-teman bisa lihat keterangan ini. Nih. Fi'il madi mabni fathah dengan syarat bila tidak bertemu dengan wawu jama' dan dhamir rafa mutaharek. Jadi kalau ada fi'il madi tidak bertemu dengan wawu jama' dan dhamir rafa mutaharek, maka hukumnya mabni fathah. Seperti contoh doroba, dorobats, dorobata. Ini 4 ini adalah contoh fi'il madi yang mabni fathah. Jadi misalnya teman-teman menemukan ada 8 doroba. Doroba kalimah fi'il madi. Sebab patut tak tanis sakinah. Mabni atau murab? Mabni. Sebab tidak bisa berubah. Mabni apa? Mabni fathah. Sebab tidak bertemu dengan wawu jama' dan dhamir rafa mutaharrik. Begitu. Mabninya fi'il madi yang nomor 2 adalah mabni dhammah. Jadi kalau tadi mabni fathah ada apa? Oh, jadi kalau tadi mabni fathah itu syaratnya bila tidak bertemu dengan wawu jama' dan dhamir rafa mutaharrik. Tapi fi'il madi yang kedua mabni dhammah itu dengan syarat bila bertemu dengan wawu jama'. Jadi kalau ada fi'il madi kok bertemu dengan wawu jama', maka mabni dhammah. Contohnya dorobu. Dorobu ini contoh fi'il madi yang mabni dhammah. Jadi ada lafaz dorobu. Dorobu kalimah fi'il madi. Sebab patut tatani sakinah. Mabni atau murab? Mabni. Sebab tidak bisa berubah. Mabni apa? Mabni dhammah. Sebab bertemu dengan wawu jama'. Wawu jama' itu adalah wawu yang menunjukkan mana banyak. Ya pokoknya kalau ada fi'il madi yang bertemu dengan wawu jama' maka mabninya mabni dhammah. Yang nomor 3 mabninya fi'il madi adalah mabni sukun. Kalau tadi fi'il madi mabni fathah bila tidak bertemu dengan wawu jama' dan dhamir rafa mutaharrik. Yang nomor 2 fi'il madi mabni dhammah dengan syarat bila bertemu dengan wawu jama'. Yang nomor 3 ini fi'il madi mabni sukun dengan syarat bila bertemu dengan dhamir rafa mutaharrik. Kalau ada fi'il madi bertemu dengan dhamir rafa mutaharrik maka hukumnya mabni sukun. Di halaman 5 kemarin sudah sempat dijelaskan bahwasanya dhamir rafa mutaharrik itu ada 8. Dhamir rafa mutaharrik ada 8. Sebutkan tatitu tumatum tunna nana. Nih. Tatitu tumatum tunna nana. Contohnya ini. Nah, nih. Contohnya dorab na dorab ta dorab tuma dorab tum dorab ti dorab tuma dorab tunna dorab tu dorab na. Jadi misal kita menemukan adalah dorab na kalimah fi'il madi sebab patut tak tanis sakinah mabni atau mu'rab mabni sebab tidak bisa berubah. Dorabna mabni apa? Mabni sukun sebab bertemu dengan dhamir rafa mutaharrik. Saya sudah membahas tentang fi'il madi. Inti kata, kemabniannya fi'il madi itu ada 3, fathah, dhammah, sukun. Teman-teman harus hafal ini. Karena ilmu itu kalau menghafal kata Pak Iya belum jadi ilmu. Ya, jadi ilmu itu harus hafal. Karena orang berilmu itu lebih utama yang dia hafal walaupun tidak paham. Daripada dia paham tapi nggak hafal. Yang nomor 2 adalah fi'il mudhari. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama bahwasanya fi'il mudhari itu ada 2. Ada yang mu'rab, ada yang mabni. Lah, fi'il mudhari itu hukumnya mu'rab, hukumnya mabni dengan syarat bila bertemu dengan nun taukid mubasyir
dan juga nun jamak inas. Di sini tulisannya masih nun taukid. Teman-teman bisa nambahkan dengan nun taukid mubasyir. Ya. Jadi fi'il mudhari itu hukumnya mabni bila bertemu dengan nun taukid mubasyir dan nun jamak inas. Jadi kalau ada fi'il mudhari kok tidak bertemu dengan nun taukid mubasyir, tidak bertemu dengan nun jamak inas, maka hukumnya mu'rab. Fi'il mudhari bertemu bila bertemu dengan nun taukid mubasyir, maka mabninya mabni fathah. Nih. Mabni fathah. Nun taukid mubasyir ada 2. Sebutkan takilah khafifah. Yang takilah contohnya yadribanna. Kiasnya teman-teman kalau belum hafal bisa lihat di halaman ke-5. Yang khafifah contohnya yadriban. Nah, ini adalah contoh fi'il mudhari yang hukumnya mabni, mabninya mabni fathah sebab bertemu dengan nun taukid mubasyir. Jadi kalau ada lafaz yadribanna kalimat fi'il mudhari. Nah, ini fi'il mudhari'nya harus tahu ini mabni atau mu'rab. Karena kalau kita tidak tahu ini mabni atau mu'rab nanti akan salah di penggunaan metode. Jadi yadribana ini termasuk berhubung fi'il yang mabni, maka menulisnya menggunakan metode fi'il yang mabni. Bagaimana cara menulis kalimat fi'il yang mabni? Dengan cara melihat lafadznya, lalu kita tunjuk kalimat apa, sebab apa, mabni atau mu'rab, sebab apa, mabninya apa, sebab apa, sigot apa, bina apa, madinya bagaimana, kiasnya bagaimana, ilalnya bagaimana, mananya apa. Ada lafaz yadribana kalimat fi'il mudhari, sebab kemasukan huruf mudhara'ah, mabni atau mu'rab, mabni sebab tidak bisa berubah. Yadribana mabni fathah sebab bertemu dengan nun taukid mubasyir. Begitu juga dengan yang yadriban, sama teman-teman. Yang nomor 2 adalah fi'il mudhari yang mabni sukun. Jadi fi'il mudhari itu mabni sukun bila bertemu dengan nun jamak inas. Nun jamak inas yang masuk pada fi'il mudhari itu ada 2. Ada fi'il mudhari jamak muannas ghaibah dan juga fi'il mudhari jamak muannas mukhatabah. Contohnya yadribna, tadribna. Jadi kalau ada lafaz yadribna kalimat fi'il mudhari sebab kemasukan huruf mudhara'ah, mabni atau mu'rab, mabni sebab tidak bisa berubah. Yadribna mabni apa? Mabni sukun sebab bertemu dengan nun jamak inas. Ya, begitu cara mentarkib metode fi'il yang mabni. Jadi pokoknya teman-teman fi'il mudhari itu inti kata mabninya ada 2, mabni fathah dan juga mabni sukun. Tapi teman-teman gak usah khawatir karena fi'il mudhari itu paling banyak yang ada di kitab-kitab yang ada di Al-Qur'an, itu paling banyak yang hukumnya mu'rab. Cuman jangan juga teman-teman kemudian terus tidak menghafalkan tentang kemabnian fi'il mudhari, jangan. Caranya harus hafal, nanti tinggal prakteknya misalkan lebih banyak yang mu'rab ya udah. Nanti lebih banyak membahas yang mu'rab. Saya sudah membahas tentang kemabnian dari fi'il mudhari. Jadi inti kata fi'il madi mabninya ada 3. Sebutkan fathah, dhammah, sukun. Fi'il mudhari mabninya ada 2. Sebutkan fathah, sukun. Yang ini nomor 3 nih adalah fi'il amr. Fi'il amr mabninya ada 4. Nah, di sini ada 4. Nih, ada 4 tulisannya. Apa saja sih ini? Teman-teman bisa lihat bawahnya. Jadi fi'il amr itu mabninya ada 4. Sukun, fathah, hadfu harfi ilat dan juga hadfu nun. Yang pertama adalah fi'il amr mabni sukun. Fi'il amr mabni sukun dengan syarat bila tidak bertemu dengan alif tasniyah, wawu jama', ya muannas mukhatabah, huruf ilat dan nun taukid. Jadi kalau ada fi'il amr tidak bertemu dengan alif tasniyah, wawu jama', ya muannas mukhatabah, huruf ilat dan nun taukid, maka hukumnya mabni sukun. Contohnya idribna. Ini contoh fi'il amr yang mabni sukun. Jadi semisal ada lafaz idrib kalimah, fi'il amr sebab menunjukkan mana perintah dan patut ya muannas mukhatabah, mabni atau mu'rab, mabni sebab tidak bisa berubah. Mabni apa? Mabni sukun sebab tidak bertemu dengan alif tasniyah, wawu jama', ya muannas mukhatabah, huruf ilat dan nun taukid. Yang nomor 2 adalah mabni fathah. Jadi selain mabni sukun, fi'il amr juga ada yang mabni fathah. Fi'il amr mabni fathah dengan syarat bila bertemu dengan nun taukid. Sebagaimana sudah kita ketahui bersama, bahwasanya nun taukid kan ada 2, ada takilah dan khafifah. Yang takilah contohnya idribanna, sedangkan yang khafifah contohnya idriban. Ini nanti di sini di pojoknya ada nih. Nah, ini adalah kias fi'il amr yang bertemu dengan nun taukid sakilah dan juga yang khafifah. Yang sakilah contohnya idribanna kias, idribani, idribunna, idribinna, idribani, idribnani. Yang khafifah contohnya idriban,
idribun, idribin. Ini adalah fi'il amar yang mabni fathah karena bertemu dengan nun taukid. Yang nomor 3 adalah fi'il amar mabni hadfu harfi ilat bila bertemu dengan huruf ilat. Pokoknya kalau ada fi'il amar kok bertemu dengan huruf ilat, maka mabninya hadfu harfi ilat. Huruf ilat ada 3. Sebutkan. Alif, au, ya. Yang alif contohnya ikhsya, yang au contohnya ughzu, yang ya contohnya irmi. Nah, ini contoh fi'il amar yang mabni hadfu harfi ilat karena bertemu dengan huruf ilat. Jadi semisal ada lapat, teman-teman menemukan ada lapat ikhsya. Ikhsya kalimah fi'il amar sebab menunjukkan mana perintah dan patut ya muannas mukhotobah. Mabni atau mu'rab? Mabni sebab tidak bisa berubah. Ikhsya mabni apa? Mabni hadfu harfi ilat sebab bertemu dengan huruf ilat. Begitu juga dengan lapat ughzu dan juga lapat irmi. Yang terakhir adalah mabni hadfu nun. Jadi tadi udah mabni fatah, mabni sukun udah, mabni fatah udah, mabni hadfu harfi ilat udah. Yang ke nomor 4 adalah mabni hadfu nun. Fi'il amar mabni hadfu nun dengan syarat bila bertemu dengan alif tasniyah, wawu jama dan ya muannas mukhotobah. Seperti contoh lapat, contohnya idriba, ini yang bertemu dengan alif tasniyah. Contohnya bertemu dengan wawu jama, contohnya idribu, ini bertemu dengan wawu jama. Contoh yang lain idribi, ini bertemu dengan ya muannas mukhotobah. Jadi kalau ada lapat idriba kalimah fi'il amar sebab menunjukkan mana perintah dan patut ya muannas mukhotobah. Mabni atau mu'rab? Mabni sebab tidak bisa berubah. Mabni apa? Mabni hadfun nun sebab bertemu dengan alif tasniyah. Tapi kalau ada idribu berarti mabninya mabni hadfun nun sebab bertemu dengan wawu jama'. Kalau ada lafaz idribi mabninya mabni hadfun nun sebab bertemu dengan ya muannas mukhotobah. Jadi inti kata kemabnian fi'il amar itu ada 4, sukun, fathah, hadfu harfi ilat dan juga hadfun nun. Jadi kalau tadi fi'il madi mabninya ada 3, fathah, dhamma, sukun. Fi'il amar mabninya ada 2, fathah, sukun. Fi'il mudhari mabninya ada 2, fathah, sukun. Fi'il amar mabninya ada 4, sukun, fathah, hadfu harfi ilat, hadfun nun. Inti kata kemabnian yang ada pada kalimat fi'il itu ada 5, teman-teman. Kang kok bisa 5? Coba kita hitung bareng-bareng. Mabninya fi'il madi ada 3. Fi'il amar mabninya ada fi'il mudhari mabninya ada 2. Fi'il amar mabninya ada 4. 3 ditambah 2 ditambah 4 sama dengan 5. Kok bisa 5, Kang? Itu matematika dari mana? Kenapa hasilnya bisa 5? Karena ada yang sama. Coba nih kita lihat bareng-bareng. Tadi kan fi'il madi mabninya ada 3, apa saja? Fathah, dhamma, sukun. Ingat ini. Yang kedua fi'il mudhari mabninya ada berapa? Ada 2. Sebutkan fathah, sukun. Kan berhubung sudah ada di fi'il madi, jadi nggak usah dicantumin. Yang terakhir adalah fi'il amar. Fi'il amar mabninya ada 4. Sebutkan sukun, fathah, hadfu harfi ilat, hadfun nun. Sukun udah ada, fathah juga udah ada. Yang belum ada hadfu harfi ilat dan juga hadfun nun. Makanya 3 tambah 2 tambah 4 sama dengan 5. Inti kata kemabnian fi'il itu ada 5. Sebutkan sukun, fathah, fathah, dhamma, sukun, hadfu harfi ilat dan juga hadfun nun. Yang terakhir adalah kalimah huruf. Kalimah huruf ini gampang, kan kalimah huruf selama-lamanya mabni. Kalimah huruf selama-lamanya mabni. Mabninya kalimah huruf ada 4. Ini yang udah dibahas secara lengkap di halaman ke-9. Ada 4, mabninya sukun, fathah, kasroh, dhamma. Yang sukun itu ada 55, contohnya min. Yang fathah ada 20, contohnya wawu. Yang kasroh ada 3, contohnya ba. Yang dhamma ada 1, contohnya mundu. Teman-teman bisa lihat di halaman ke-9 itu sudah lengkap. Nih, kalau nggak saya baca ini. Fi'il amar kalimah huruf. Kalimah huruf yang disukun ada 55. Sebutkan alif, mim, nun, ha, id, al, am, an, in, au, i, bal, an, fi, qad, kaila, lam, lan, lau, ma, mud, min, halwa, ya, aiha, ajalida, idan, ala, ila, ma, ya, bala, jala, qala, ada, ala, na'am, haya, idma, alla, illa, amna, imma, hasya, hatta, kalla, lakin, lamma, laula, ai. Yang fathah ada 20. Sebutkan hamzah, ta, sin, fa, kaf, lam, nun, wawu, ya, nun, tasyid, anna, inna, thumma, rubba, saufa, lata, laita, ka'anna, la'alla, lakinna. Yang kasrah ada 3. Sebutkan ba, lam, jairi. Yang dhammah ada 1. Sebutkan mundu. Ini bisa dilihat di halaman ke-9. Alhamdulillah.
Ya mungkin sekian teman-teman yang bisa sampaikan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau teman-teman mungkin ada yang masih kesulitan atau masih kebingungan atau mungkin ingin dijelaskan lebih detail lagi, bisa langsung chat di nomor WA saya 0857 7179 7424. Insya Allah nanti saya akan bantu sedikit demi sedikit. Dan juga bagi teman-teman yang menyaksikan video ini lewat YouTube, jangan lupa ditekan tombol subscribe, like, share, and comment. Dan bagi teman-teman yang menyaksikan video ini lewat TikTok ataupun sosial media yang lainnya, jangan lupa ditekan tombol like dan di-share ke teman-teman yang lain supaya konten ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.